Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para pendengar dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya wabah ini, musibah ini, sehingga kesempatan antum secara langsung untuk bertatap muka ya dengan kami hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dibatasi. Namun itu semua santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menutup keinginan kita untuk selalu belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya wabah ini tidak menjadikan kita untuk lemah di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya wabah ini, jangan sampai ini menjadi penghalang bagi kita untuk tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, dengan adanya ujian ini, maka kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu ibadah yang agung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan belajar at-tauhid atau belajar al-aqidah. Antum alhamdulillah sudah ya Allah beri kesempatan untuk naik tingkat yang lebih tinggi. Tentunya dengan antum naik tingkat yang lebih tinggi di kelas yang lebih tinggi levelnya daripada sebelumnya, antum harus memulai dengan niatan yang baik di dalam mengarungi pendidikan antum untuk 3 tahun ke depan. Antum sekarang sudah bertambah nalarnya, bertambah akal pikirannya, maka jadikan ini semua sebagai kesempatan bagi antum untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan mutu dan kualitas ilmu antum, untuk meningkatkan mutu ibadah kita semua. Dengan adanya naik tingkat berarti tanggung jawab antum semakin bertambah. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk meraih kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Santri-santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kitab At-Tauhid atau kitab Muqarrar At-Tauhid yang sudah ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Insyaallah kitab ini adalah kitab yang sangat populer dan sangat bagus sekali bagi kita sebagai thalabul ilmi dan sebagai kaum muslimin di dalam mempelajari akidah as-sahihah, akidah yang benar.
Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin yang berbahagia, kita masuk dalam pembahasan al-faslu ad-dirasi al-awwal. Ya, pasal pembahasan yang pertama atau bab yang pertama. Di sini ada 4 pasal, ya. Wa takawwanu min fusul at-taliyah. Al-fasl al-awwal, pasal yang pertama tentang akidah dan urgensinya atau pentingnya akidah. Al-fasl tsani masadirul aqidah wa manhajus salaf fi talaqiha. Kemudian pasal yang ketiga al-inhiraf an al-aqidah wa subul at-tawaqqimin. Kemudian pasal yang keempat namadij min juhudil muslihin fi difa'i anil aqidah as-sahihah. Langsung saja kita memasuki pasal yang pertama dari bab yang pertama, ya, yaitu al-aqidatu wa ahamiyatuha. Aqidah dan urgensinya. Aqidah dan pentingnya akidah ini, ya. Akidah akan kita bahas. Yang kedua, kita akan membahas betapa pentingnya kita memiliki akidah, terutama akidah yang dimaksud di sini adalah akidah as-sahihah, akidah yang benar, yang sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-aqidatu lughatan, ya, kita akan bahas al-aqidah secara bahasa. Ya, kita akan bahas akidah secara bahasa. Al-aqidatu lughatan ma'khuzatun minal aqdi wa huwa rabtu syai'. Kata akidah atau kalimat akidah itu, ya, ma'khuzatun, ya, diambil dari kalimat al-aqd, dari kalimat akad. Akad artinya adalah ikatan, ya. Wa huwa rabtu syai', ya, dengan adanya ikatan ini, rabtu syai', ikatan tersebut, ya, akan mengikat segala sesuatu, ya. Orang yang punya akidah, ya, pasti mempunyai ikatan dia mempunyai ikatan dengan sang penciptanya, ya. Wa'taqadat kadza aqadat alaihil qalbu wad dhamir, ya, yang mengikat, ya, semua hal, termasuknya adalah yang mengikat hati hamba-hamba atau hati manusia-manusia. Wal aqidatu ma yadinu bihil insan, dan akidah adalah ma yadinu bihil insan, ya. Akidah merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia. Ya, akidah adalah jalan hidup. Akidah adalah suatu petunjuk yang harus dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang harus dimiliki oleh manusia-manusia. Itulah akidah, ya. Akidah adalah ma yadinu bihil insan, ya, suatu petunjuk yang harus digapai oleh manusia. Wal aqidatu syar'an, adapun akidah secara istilah atau secara, ya, syara', ya, maka mempunyai makna hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang disebut dengan al-aqidah syar'an secara istilah adalah yaitu al-imanu billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa malaikatihi, dan kita beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, dan kita beriman dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Wa rusulihi, dan kita beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan beriman, ya, tentang adanya hari akhir. Wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi, dan juga kita beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi, baik qadar tersebut, ya, berupa kebaikan, ya, atau syarrihi, atau berupa keburukan. Wa tusamma hadhihi arkanul iman, dan itulah yang disebut dengan rukun iman, ya. Jadi rukun-rukun iman yang sudah, ya, kami sebutkan itu adalah pengertian dari akidah, ya, pengertian dari akidah secara syar'an. Wa ma yattabi'u dzalika minal umuril i'tiqadiyyah allati yajibul imanu biha imanan jaziman la yukhalituhu syakkun.
Dan itu semua adalah ya umur-umur atau perkara-perkara yang wajib diimani oleh manusia, la yukhalitu syakkun, ya, yang mana keimanannya kepada rukun 6, ya, rukun iman yang keenam tidak boleh ya dicampuri dengan keraguan. Ya, jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk, ya. Ini benar-benar kita imani di dalam hati kita, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan inilah ya yang diminta, ya, agar akidah kita lurus atau akidah kita as-sahihah. Kita benar-benar ya meyakini dengan sepenuhnya, meyakini dengan sebenar-benarnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Santri-santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi sudah paham ya apa itu akidah. Ya. Akidah, saya ulang lagi secara bahasa itu adalah ya al-aqdu atau ikatan yang mengikat ya hati manusia, yang mengikat ad-dhamir ya hati manusia untuk terikat dengan sang penciptanya, ya. Dan juga akidah adalah ya jalan ya menuju atau jalan untuk menggapai ya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sementara tadi secara istilah sudah saya sebutkan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan rukun 6, ya, rukun iman yang 6 itu merupakan akidah secara syarat atau secara istilah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu ahamiyatul aqidah, ya, urgensi dari akidah, ya. Al-aqidatu as-sahihatu hiyal asasul ladzi yakumu alaihi ad-dinu wa tasihu ma'ahul a'mal. Kama qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, urgensi akidah, ya. Ya, urgensi akidah atau pentingnya akidah as-sahihah. Ya, di sini disebutkan al-aqidatu as-sahihah, as-sahihah hiyal asas, ya. Akidah yang benar itu adalah asas, adalah pondasi, ya. Pondasi berdirinya agama, ya. Akidah yang baik itu, akidah yang salimah, yang selamat, yang lurus adalah pondasi agama, ya. Watasihu ma'ul a'mal. Dan dengan adanya akidah yang sahihah, ya, yang kita miliki, tasihu ma'ahul a'mal, maka amal-amal yang kita kerjakan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita ibaratkan ya suatu bangunan, ya, akidah itu adalah pondasinya, ya. Sementara amal-amal ibadah, amal-amal rutinitas sehari-hari yang kita lakukan, ya, itu adalah tembok-temboknya, bangunan-bangunannya, tiang-tiangnya, ya. Maka apabila pondasi tersebut, ya, sebagai permisalan, ya, pondasi tersebut adalah akidahnya, ya, pondasi tersebut kokoh, ya, maka tembok, tiang, ya, itu akan kokoh, ya. Begitu juga sebaliknya, apabila pondasinya rapuh, ya, maka apa yang terjadi? Ya, tembok, tiang akan runtuh, ya. Oleh karena itu, ya, diterimanya amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apabila akidah yang dimiliki seorang hamba itu benar-benar sahihah, benar-benar sahih, benar-benar lurus. Oleh karena itu, santri-santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali akidah yang sahihah ini. Sangat penting sekali kita memiliki akidah yang lurus ini. Jangan sampai kita melupakan pelajaran tentang akidah as-sahihah. Karena
Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal soleh, hanya menginginkan amal soleh dari hamba-hambanya, dan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu jikalau hamba-hamba tersebut memiliki akidah yang sahihah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Ya, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah ia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya. Kalau kita dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita harus benar-benar memurnikan akidah ini dengan semurni-murninya. Artinya apa? Artinya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang memiliki akidah as-sahihah. Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima amal-amal ibadah mereka di hari akhirat kelak. Dan ini menjadikan kabar gembira untuk kita semua dan menjadikan motivasi untuk kita semua di dalam mempelajari akidah yang benar. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan telah kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, ya, la in asyrakta, ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk semua kaum para nabi dan rasul. Apa itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta, ya, apabila kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menggunakan lam taukid, ya, la yahbatanna 'amaluk, ya, Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menghapus amal ibadah kalian, ya, wala takunanna minal khasirin, ya, dan orang yang dihapus amal solehnya, ya, pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan apa yang terjadi, ya, wala takunanna minal khasirin, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah, ya, peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya apa? Ya, bahwasannya perbuatan yang menyalahi akidah yang benar, ya, berupa, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan lenyapkan amal ibadah hamba-hamba tersebut. Maka sungguh merugi siang, malam, pagi hari ketika ada manusia yang gemar untuk melakukan kebaikan, tetapi dia tidak memperbaiki akidahnya terlebih dahulu untuk menjadi akidah yang sahihah. Ya, dia masih saja mendatangi, ya, dukun untuk meminta pertolongan, walaupun di sisi lain mereka sholat. Ya, sayang sekali yang demikian, orang-orang yang masih meminta pertolongan kepada pepohonan-pepohonan besar, ya, dengan menyuguhkan sesaji-sesaji kepada penunggu pohon tersebut meminta pertolongan, ya, walaupun mereka berpuasa, walaupun mereka sholat, ya, sungguh sangat merugi hamba-hamba yang seperti ini. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mana kemurnian akidah mereka? Mana niatan
yang ikhlas untuk benar-benar menjaga akidah as-sahihah. Sungguh merugi dan sungguh merugi fenomena yang terjadi di masyarakat kita apabila ada dari kalangan kaum muslimin yang belum sadar akan dosa perbuatan syirik, akan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi. Ya. Mereka mati-matian tak kala mereka menginginkan sesuatu hal untuk tercapainya keinginan mereka dengan mendatangi ya paranormal, menginginkan hal yang instan untuk meraih kekayaan. Padahal mereka seorang muslim, padahal mereka mengimani, padahal mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta, akan tetapi secara uluhiyah mereka mengingkari ibadah mereka. Mereka mengingkari keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merugi hamba-hamba yang seperti ini. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita meminta kepada Allah untuk mengikhlaskan ya hati kita dalam beribadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita mencampur adukkan ya kesyirikan dengan tauhid yang benar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri, ya, dua ayat tadi adalah bukti ya pentingnya kita memiliki akidah as-sahihah. Pentingnya kita memiliki akidah yang lurus. Maka ingat ya, Ustaz ingatkan kepada antum-antum semua untuk ya bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Allah, bersungguh-sungguh dalam mempelajari at-tauhid, bersungguh-sungguh dalam mempelajari akidah yang benar. Karena akidah yang benar adalah kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang bisa memberikan ya jaminan kepada seorang ya kecuali tak kala ia memegang kunci yang benar dengan akidah yang benar. Oleh karena itu, ya jadikanlah ya niat kita untuk menuntut ilmu benar-benar untuk mengangkat kebodohan, ya, menuntut ilmu sama-sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, apalagi tadi yang Ustaz sebutkan, ya terutama dalam mempelajari akidah atau mempelajari at-tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'bud, ya. Ini adalah kalimat amr atau kata perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya, fa'budillah. Wahai hamba-hambaku, ya, fa'budillah, sembahlah Allah, ibadahilah Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin, ya, dengan penuh keikhlasan. Ya. Ya, tanpa mencampur adukan dengan sesuatu apapun, ya, maka ya kita ya berupaya untuk selalu bisa memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, menjadi pribadi-pribadi atau hamba-hamba yang benar-benar bisa ya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadalat hadhil ayatul karimah wa ma jaa bi ma'naha wa huwa katsir ala anna al-a'mal la tuqbalu illa idza kanat khalisatan minasyirki. Ya, para ulama memberikan makna ayat ini ya dengan makna yang banyak, ya. Bahwasanya ayat ini mengandung makna annal a'mal la tuqbal, ya, bahwa amal-amal itu, ya, perbuatan-perbuatan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala illa idza kanat khalisatan minasyirki, ya, kecuali ya apabila khalisatan, apabila amal-amal tersebut bebas, ya, lepas dari bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, amal-amal yang kita perbuat ya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya apabila ya kita bisa berlepas diri dari yang namanya kesyirikan, ya.
Wa min thamma kana ihtimamur rusul salawatullah wa salamuhu alaihim bi islahil aqidah awalan. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama kali atau perhatian ya para rasul ya kepada umatnya, ya, yang pertama kali apa? Perhatian yang pertama kali para rasul ya berikan kepada umat-umatnya, ya, tidak ada yang lain dan tidak ada yang lain, ya, tidak ada yang diberikan perhatian lebih kecuali adalah perhatian bi islahil aqidah, kecuali ya yang pertama adalah memperbaiki akidah, keyakinan kaumnya, ya. Jadi apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala utus ya para rasul kepada kaumnya, ya, hal yang pertama kali ya yang diperhatikan oleh para nabi dan rasul adalah bagaimana nabi dan rasul bisa islah, bisa memperbaiki ya akidah atau keyakinan kaumnya. Ya. Ya, coba kita ya tengok ya perjuangan para nabi dan rasul. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nuh. Bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala rabbi inni da'utu qaumi lailaw wa nahara. Ya, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbi inni da'utu qaumi lailaw wa nahara. Ya Allah, aku telah berdakwah kepada kaumku lailaw wa nahara, siang dan malam. Dan sama-sama kita ketahui ya dakwahnya ya Nabi dan Rasul adalah mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah. Sama-sama kita ketahui kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah penyembah ya berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat kemungkaran-kemungkaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga apa? Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk memperbaiki ya al-aqidah, memperbaiki akidah mereka agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Ya, yang terjadi ya sekian banyak kaumnya, sekian banyak kaum yang didakwahi Nabi Nuh alaihissalam, dan begitu panjang rentetan tahun dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, hanya puluhan saja yang mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Hanya puluhan saja yang mau mendengarkan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dan begitulah ya dakwah para rasul, mengajak kaumnya ya untuk menyeru ya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap nabi dan rasul yang Allah utus, hal yang utama yang pertama kali mereka dakwahkan kepada kaumnya adalah mereka mengajak, ayo kaumku, ayo kaumku, ayo kaumku, ya, kita esahkan Allah, kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya sembah Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu ma yad'u aqwamahum ila ibadatillah wahdah. Dan juga apa? Ya, awwalu ma yad'u aqwamahum, ya, pertama kali yang diseru oleh para nabi dan rasul adalah ibadatullah ya wahdah, yaitu mengajak ya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang satu, ya. Wa tarkul ibadah masiwahu, dan mengajak agar mereka ya meninggalkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi ya saya ceritakan Nabi Nuh sekelumit, ya, mari kita juga tengok sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi dengan kaumnya? Ya, mereka menyembah berhala-berhala yang besar, ya, dan tentunya ya selain Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak menyembah Allah,
Nabi Ibrahim juga mengajak untuk meninggalkan berhala-berhala yang dibuat oleh manusia-manusia. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kami utus ya para nabi dan rasul setiap umat, untuk setiap umat ya Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul. Apa misinya? Ani ibudullah. Misi dari para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada setiap kaumnya ya adalah ani ibudullah, yaitu untuk mengajak agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan mengajak agar mereka meninggalkan taghut. Ya, taghut banyak diartikan oleh para ulama adalah kullu ma ubida min dunillah. Setiap apa-apa yang diibadahi, ditaati selain Allah adalah taghut. Maka ya inilah misi para nabi dan rasul kepada kaumnya ya, yaitu mereka mengajak agar kaumnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka mengajak agar mereka meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Para santri-santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ya beberapa sekelumit tentang akidah dan urgensinya ya. Dengan adanya pembahasan ya pemula ini, kita jadi mengerti dan kita jadi memahami betapa pentingnya kita sebagai kaum muslimin dan hamba Allah Subhanahu wa taala ya untuk memiliki akidah yang sahihah, karena sungguh ya urgensi dari akidah as-sahihah itu sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi. Dan sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk thalabul ilmi, untuk selalu menuntut ilmu, karena ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan habis, dan semakin banyak kita menuntut ilmu maka semakin jauh kita dari kebodohan, semakin jauh dari perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar ya. Dan menuntut ilmu adalah jalan agar kita semakin dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk antum dan kaum muslimin sekalian. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pembahasan yang akan datang, dan sama-sama kita berdoa kepada Allah agar apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.